pelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan untuk ketua kelas bisa disiapkan. Kabarnya bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini masuk semua? Siapa yang Empat orang yang masuk. Ada yang tahu nggak? Kamu sakit atau ada acara? Ya, doakan semoga teman-teman besok bisa kembali sehat. Kalau yang sakit, ada bergabung yang belajar bersama-sama ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, kita menyanyikan dulu lagu dari Budaya Pancasila. Harus semua. Nah, Budaya Pancasila. Ini kita akan belajar IPAS tentang norma dan adat istiadat. Nah, apa sih norma itu? Apa sih adat istiadat itu? Ada yang tahu? Belum tahu. Nah, apakah penting norma dan adat istiadat di kehidupan sehari-hari? Penting atau tidak? Penting? Penting. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama apa sih norma itu dan apa sih adat istiadat itu ya. Sekarang kalian coba buka buku pelajaran kalian di bab 8 membangun masyarakat yang beradab. Di norma dalam adat istiadat di halaman aturan yang tertulis apa? Norma adalah apa? Aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Nah, norma itu ada dua. Ada apa aja? Ada norma tertulis dan norma tak tertulis. Siapa? Ada dua. Yang pertama tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, ada yang tahu tidak norma tertulis itu apa sih? Contohnya norma tertulis biasanya kalau tertulis itu apa ya, yang dibuat oleh pihak kepolisian atau pihak hukum. Jadi apa norma tertulis? Contohnya tulis di dalam atau yang tidak dibuat oleh pemerintah. Contohnya seperti kalian ketika kalian berwisata di tempat wisata. Nah, contohnya kalau tertulis itu kayak tidak boleh berbicara sembarangan, lalu membuang sampah pada tempatnya. Dan satu lagi, yang pertama adalah bertutur kata sopan kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, tidak berkendara dengan sembarangan di wilayah pedesaan. Dan yang ketiga ada dengan tetangga. Yang keempat, yang kelima, yang enam
ada 4. Yang pertama itu ada apa? Norma kesusilaan, ada norma hukum, ada norma agama, dan ada norma apa lagi yang tahu? Satu lagi. Agama kan sudah. Tadi agama, kesusilaan, norma apa lagi? Norma kesopanan. Yang satu lagi norma. Ada yang tahu norma kesusilaan itu apa aja? Apa artinya? Ayo, ada yang tahu enggak? Yang tahu bisa dibaca. Di depan itu ada. Di depan norma kesusilaan dibaca. Ada yang mau baca? Yang mau baca siapa? Ayo kita kasih. Norma kesusilaan. Kedudukan sebagai peraturan hidup yang berkaitan dengan fisik, dan suara hati nurani. Iya, betul. Norma kesusilaan adalah norma yang berkedudukan sebagai peraturan hidup yang berkaitan dengan fisik dan suara hati nurani manusia. Nah, sejatinya manusia itu diciptakan sebagai makhluk hidup yang penuh kebaikan dan memiliki apa? Hati nurani. Contoh norma kesusilaan apa? Berikan contoh norma kesusilaan satu aja. Norma kesusilaan. Jika kalian duduk, terus ada duduk di bis ya, di bis atau di tempat duduk antrian, lalu ada ibu-ibu hamil, kalian harus mendahulukan atau memberikan tempat kepada ibu hamil. Itu adalah norma apa? Kesusilaan, karena berhubungan dengan hati nurani. Contoh lagi apa? Itu ada di bawahnya. Contohnya tidak mengambil dompet seorang ibu yang jatuh atau dompet yang tertinggal di tempat umum. Ya, itu kan sesuai dengan hati nurani kita ya. Kalau kita yang kehilangan pasti sedih, ya kan? Iya kan? Kalau kehilangan pulpen sedih, pulpen tinggal 1 gila, iya kan? Terus ada yang kedua, ada norma keso. Ada yang membaca? Kok sudah sekarang cewek coba dibaca. Norma kesopanan. Ayo dibaca. Ya, norma kesopanan itu merupakan norma yang berkaitan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia itu cenderung berinteraksi dengan manusia lain, dengan sesama. Nah, makanya sangat perlu norma kesopanan itu sangat perlu. Agar apa? Yang pertama agar apa? Agar seorang diterima oleh masyarakat. Yang kedua agar dulu. Yang kedua, agar setiap orang mampu menghargai dan menghormati orang lain, terutama orang yang lebih. Jika sama teman-teman kalian dengan teman sekelas, apakah harus saling menghormati? Ya kan? Kalau tidak saling menghormati, akan terjadi perselisihan. Terus yang ketiga, agar setiap orang memahami hakikat kemanusiaan dan etika pergaulan. Yang keempat, bersosialisasi dengan baik. Contoh norma kesopanan 1. Iya. Mengucapkan salam ketika bertamu ke rumah orang lain. Iya betul. Mengucapkan salam ketika bertamu ke rumah orang lain. Terus apa lagi? Menggunakan bahasa yang halus ketika berbicara dengan orang tua. Iya betul. Menggunakan bahasa yang halus atau bahasa sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Terus apa lagi? Satu lagi. Mengenakan pakaian yang sopan dan rapi dan sebagainya. Iya, itu juga termasuk norma kesopanan. Lalu ada
meminta tolong ketika permisi ketika meminta tolong. Itu adalah norma kesopanan. Ada dua ya. Yang ketiga ada norma agama. Yuk, siapa yang membaca? Nanti sebelum tak tunjuk. Nanti kalau nggak anak-anak tunjuk. Iya, ya, ya. Norma agama. Iya, betul. Norma agama adalah sebuah keindahan atau peraturan hidup manusia bersumber dari wahyu Tuhan. Pengalaman dan pengalaman dari norma agama membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam kehidupan. Contohnya apa? Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ada mau tanya, di keluarga kalian atau di lingkungan kalian apakah sudah menerapkan norma agama? Nah ya. Yang keempat ada apa? Norma hukum. Yuk cari lagi. Yang keras ya. Yang sebelahnya tadi ya. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam berbangsa, masyarakat, dan dibuat oleh Iya, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Jadi contohnya apa? Contohnya apa tadi? Ya, yang sini enggak tadi baru aja harus lupa. Contohnya mengendarai apa tadi? Mengendarai motor sesuai apa sih tasnya. Terus harus memiliki apa? SIM. Harus taat apa? Iya, karena nomornya apa tadi? Iya, kalau hijau berarti apa? Jalan. Kalau merah? Kalau oranye atau kuning? Iya, pintar semua. Nah, tadi kan ada norma ya, dan sekarang kita bahas apa? Ada istiadat. Nah, adat istiadat itu merupakan kebiasaan yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan yang bersifat turun ke contohnya sekat ada yang tahu sekat? Biasanya di Solo itu masih ada. Ya, nah, kata itu adalah acara ini biasanya diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan mengadakan pawai atau lingkungan hasil bumi yang diarah oleh masyarakat dan prajurit keraton. Ada yang pernah lihat nggak di Solo? Ada kan masih ya? Untuk pernah lihat. Jadi Jawa Tengah itu masih di Jawa Tengah. Nah, yang kedua ada Idah Sintan. Nah, upacara ini dilakukan sebagai selamatan atau syukuran. Ya, ketika seorang bayi sudah mulai berjalan atau sudah mulai berjalan, lalu tujuannya adalah sebagai bentuk rasa syukur karena sang bayi diberikan apa? Diberikan kesehatan. Jadi dinamakan apa tadi? Idah di daerah kalian masih seperti ini? Masih tenang dah. Belum tahu? Ya coba nanti setelah pulang nanya sama orang tua. Kalau di sini tuh masih ini ya tidak sekalian. Ya. Bisa ditanyakan sama orang tua. Nah, sekarang kita beralih ke norma adat istiadat.
Norma adat istiadat merupakan tata kebiasaan yang berkaitan dengan pola perilaku masyarakat yang bersifat mengikat dengan sanksi yang keras bagi pelanggarnya karena dianggap sakral dan penting. Contoh norma adat istiadat. Dia di sini. Mana? Oh, di meja ya? Enggak deh. Itu mana? Makanya urusan rumahnya. Ya ada ya? Kita lanjut dulu nanti aja tadi gitu. Nah, contohnya adalah yang pertama. Perhatikan teman. Contohnya ada dinamakan manene di tanah Toraja. Jadi manene di tanah Toraja. Manene adalah ritual untuk membersihkan jasad para leluhur yang telah beratusan tahun meninggal dunia. Berarti jasadnya itu diawetkan. Nah, sudah langsung membersihkan. Jadinya seperti di gambar coba. Mengerikan lagi, emang itu adatnya di sana. Contohnya adalah di Bali. Bali itu ya, itu dibakar menjadi kalkun. Ya. Ya karena emang ada di sana seperti itu. Ada di sana terus dibakar. Lalu ada titi mentawai. Titi mentawai adalah kegiatan mengukir tubuh menggunakan jarum bertangkai kayu dan mengikuti ritual adat setempat. Nah, itu yang dinamakan titi mentawai. Karena itu kita kembali ke ini dulu. Coba kalian perhatikan di halaman 199. Iya. Nah, tadi kan ada bilang di Bali itu di Baga. Nah, ini ada gambar di Bali. Aturan adat yang kemudian diserap oleh pemerintah. Coba dibaca, sekali yang membaca. Halaman 199. Iya, kenalan lebih dalam dengan Indonesia. Yang pertama itu ada apa? Ada pecalang di Bali, ya kan? Nah, pecalang di Bali itu adalah apa? Apa itu pecalang di Bali? Ambil mana menyiapkan keluarga dia.
Coba sebutkan, berikan contoh norma hukum. Contoh sini. Ya, di sini norma hukum, sini kesusilaan, sini norma agama, sana kesepalan. Minimal belajar nggak apa. Nanti ditulis siapa norma gini. Norma hukum dulu. Contoh norma hukum tadi apa? Ada yang ada. Hukum, berarti hukum yang tertulis oleh Ustaz. Ya, dari norma hukum. Tadi apa? Hukum saja di depan. Baca nggak apa? Ada yang mau lagi? Kalau silakan. Berikan dua contoh. Ya, diskusikan sama teman. Siap enggak? Norma agama, contohnya. Enggak norma agama. Apa berikan contoh? Ayo, norma agama. Siap enggak? Ivan? Ya. Yang kamu ketahui aja dulu gak apa-apa. Yang kamu ketahui. Kalau belum siap, kalau kesopanan siap, silakan maju. Kalau kesopanan apa tadi? Kalau kesopanan, ayo. Tadi kan Pak Anda sudah menunjukkan. Teman-teman juga sudah tadi mengucapkan permisi ketika bermain. Ayo, terus coba. Dua. Ayo baca mama suruh yang berani. Apa? Dua ya. Iya, itu sudah bisa. Ya, silakan. Habis ini. Habis ini kita coba bareng-bareng. Agama.
Ya, siapa yang mau norma hukum dilarang membuang sampah sembarangan. Ada yang mau? Apa? Ayo. Gak apa-apa, ayo. Coba sebutkan. Ya, tulis. Apa? Ayo apa? Jangan sama malu. Apa? Hah? Tidak mencuri, boleh. Ada lagi? Penggunanya memakai helm saat berkendara, betul. Memakai helm saat berkendara. Yang ketiga, ada norma agama. Menjauhi larangan agama, betul. Yang kedua, naik gunung ya. Laksanakan ibadah sesuai dengan ajaran. Betul. Yang keempat, ada norma kesopanan. Yang pertama, yang kedua, berkata sopan saat bertamu atau berkata sopan kepada orang yang lebih nah, sekarang kita ya. Sekarang pelajaran akan membagikan KKBP. Ada berapa orang? Yang masuk berapa orang? 2, 3, 4, 5, 6, 8. Apa tambah? 6? Berapa? 18. 18 dibagi berapa dong? Berarti 3 kelompok dari sini orang ya. Yang ini sini. Nanti cuma ada nanti sudah sudah menerima semua. Ya, perhatikan mana ada. Kamu jangan tahu. Ini nanti berkelompok, ya. Tugasnya adalah kalian mewawancarai 4 narasumber. 4 narasumber, berarti boleh teman kelompok kalian boleh. Paham? Dengerin tanya nanti nggak paham, ya. Boleh mewawancarai teman sendiri, ya. Terus isilah papel di bawah ini, pertama narasumbernya. Jadi kamu mewawancarai siapa? Ditulis namanya, ya. Yang kedua ada norma atau adat istiadat. Ini salah satu norma atau adat istiadat. Contohnya cuma saja ya. Kalau kamu norma kalau pada kerja itu di rumah selalu menggunakan helm. Jadi norma apa nanti ditulis. Jadi norma apa? Norma hukum. Gitu kan? Paham sampai sini? Paham? Ya sini paham dia. Paham dia. Paham dia. Ini makna dia. Dilihat, karena nanti mewawancarai teman kalian. Terus di bagian narasumber, ya kan? Sudah. Di bab kedua ada norma atau ada istiadat. Ini kalau norma atau ada istiadat teman kalian. Depannya ada norma ya, norma hukum. Jadi partai selalu menggunakan helm saat berkendara.
Berarti norma apa? Norma apa? Norma apa? Menggunakan helm. Norma hukum. Paham? Terus yang ketiga ada daerah asal norma atau adat istiadat. Contohnya di Manado, di daerah Manado itu adat istiadatnya adalah memasak opor ketika hari raya Idul Fitri, seperti itu. Paham? Nanti di antara teman kalian jangan lupa minta parafnya tanda. Nah, iya, enggak di nomor. Ini kan di nomor 4 ya. 4 aja. 4 teman kalian. Boleh, bebas. Kamu mau wawancara ini boleh. Kamu mau wawancara sana juga boleh. Ya? Boleh bebas. Yang penting kasih namanya. Jadi tahu kamu mau wawancara siapa. Boleh dari kamu. Ya? Nah, paham belum tugasnya? Padahal suaranya habis soalnya. Habis. Paham? Karena paham? Yuk, bisa dikerjakan sekarang. Ya, namanya siapa, normanya apa, norma berarti apa? Berhubungan dengan ganti berani manusia. Norma sepanan, kalau rumah hanya di mana tidak wah gitu. Jadi ada di sekitarnya rumahnya atau di kampung halamannya, ya, daerahnya, ya. Kamu mewawancarai dia boleh kelompok juga kelompok lain. Contohnya yang mewawancarai kamu di mana-mana sering ngapain? sudah. Siap, waktunya nggak lama lagi. Akan lebih cepat. Lagi. Ini pensil lo, Ayo, ayo cepat jam. Nanti kalau 4 keisi semua nilainya bagus. Di daerah yang diwawancarai daerahnya apa? Di daerahmu berarti di daerahmu ada istiadatnya apa? Adat istiadat. Adatnya apa? Iya. Adatnya apa di daerahmu? Setiap tanggal 17 malam 17 Agustus selalu diadakan syukuran, itu kan adat di daerahmu. Boleh. Terus nah, itu
aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Betul. Lalu tiada apa? Aturan yang tidak tertulis dan diakui sebagai hal untuk dilakukan. Betul. Itu kita yang kita pelajari hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum ada tutup? Tidak ada. Tidak ada. Ya, terima kasih untuk anak-anak hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum penutupan kita ucapkan dulu alhamdulillah rabbil sekian pembelajaran hari ini.